Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi pengertian korupsi dan faktor penyebabnya. Pengertian korupsi secara etimologi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumper, dan dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption atau corrupt, dan dari bahasa Prancis yakni corruption, dan dari bahasa Belanda yaitu korupsi. Dari bahasa Belanda inilah kata korupsi diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Korupsi juga dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik lain, atau perusahaan atau negara secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Dan yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Juwita. Baik, selanjutnya yaitu tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi dikelompokkan menjadi 30 jenis, yaitu sebagai berikut. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, advokat menerima suap, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Selanjutnya, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain, pemborong membuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI atau Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI atau Polri berbuat curang, penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, seseorang yang memegang rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan yang terakhir saksi yang membuka identitas pelapor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001, akhirnya korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis. Yang pertama, kerugian keuangan negara; kedua, suap menyuap; tiga, penggelapan dalam jabatan; empat, pemerasan; lima, perbuatan curang; enam, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Korupsi pada umumnya melibatkan keserberahasiaan. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Mereka yang memperhatikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Perilaku koruptif yang ada terdiri dari lima, yaitu pertama pelanggaran lalu lintas, suap menyuap untuk kelancaran izin, yang ketiga yaitu peraturan yang dibuat-buat, yang keempat memberikan tips kepada aparat pelayanan publik, yang kelima kebiasaan telat. Integritas. Kata integritas berasal dari bahasa Latin, integer, yang berarti keutuhan, kesehatan, tersentuh, utuh, dan seluruh. Integritas biasa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dan tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrisi atau hipokrit atau munafik. Orang yang berintegritas ditandai dengan kesesuaian kata dan perbuatan, bukan ditandai dengan kesesuaian eh, kata yang tidak dapat dipegang, bukan tipe manusia dengan banyak wajah. Ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas: memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang baik, memiliki kekayaan rohani, dan memiliki mental yang kuat dan rehat. Kadar konflik dirinya rendah sehingga memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif, memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin, dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan sendiri, memiliki cinta personal dan kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidup. Religiusnya tidak mudah bingung tentang mana yang benar atau salah, baik atau buruk. Demikian pula persepsinya yang tentang tingkah laku yang benar, tidak mengalami banyak keraguan, memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya, dan bukan menurut keinginannya, tidak lagi bersikap emosional, melainkan bersikap lebih objektif terhadap aset pengamatannya. Dan terakhir adalah pekerja keras, karena baginya bekerja memberikan kegembiraan dan kenikmatan. Rasa bertanggung jawab atas tugas penting merupakan syarat utama bagi pertumbuhan, aktualisasi diri, serta kebahagiaan. Sejarah perkembangan korupsi di Indonesia era reformasi. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPTPK, dan kemudian berubah menjadi KPK. Faktor penyebab korupsi pertama itu faktor internal, sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral. Kedua, faktor eksternal, aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek organisasi. Faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Yang pertama, teori GON, greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, exposure, pengungkapan, cultural determinism. Korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma teori solidaritas sosial. Individu merupakan pribadi yang netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Terima kasih.